Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi lingkaran. Nah, sebelum itu kalian semua tuh harus tahu apa sih lingkaran itu. Oke, jadi lingkaran adalah kumpulan semua titik pada bidang yang memiliki jarak yang sama terhadap titik tertentu. Nah, selanjutnya di sini ada titik pusat lingkaran. Pada gambar ini, titik O itu berada di tengah-tengah atau pusat lingkaran. Titik ini merupakan titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran pada umumnya digunakan untuk menamai lingkaran tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas tentang diameter lingkaran. Eh, apa sih diameter itu? Diameter adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, sebagai contohnya, itu pada gambar tersebut, itu lingkaran O, ruas garis AI, dan BL itu merupakan diameter lingkaran O. Tidak hanya unsur-unsurnya lingkaran itu tidak hanya titik pusat dan diameter. Ada ada juga eh, tali busur itu juga ada pada lingkaran. Nah, tali busur itu apa sih? Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran, baik dengan melalui ataupun tanpa melalui titik pusat lingkaran. Nah, pada gambar tersebut yang sudah disediakan itu ruas garis AB dan BD ini merupakan tali busur lingkaran. Nah, selanjutnya itu ada busur. Apa sih busur? Busur adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Pada gambar itu, garis lengkung AB, BC, CD, dan AD ini merupakan busur lingkaran. Kemudian juga ada juring. Nah, juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Nah, pada gambar itu daerah COD atau yang warna orange itu, yang diarsir warna orange itu tuh merupakan juring lingkaran. Kemudian juga ada tembereng. Nah, tembereng itu daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Jadi, daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran itu. Nah, di gambar ini itu adalah daerah AB, yang daerah warna biru itu disebut dengan tembereng. Nah, yang terakhir juga ada apotema. Apotema itu ruas garis yang menghubungkan titik pusat dan satu titik pada tali busur. Dengan syaratnya apotema ini harus tegak lurus dengan tali busurnya. Nah, pada gambar itu ruas garis OE itu merupakan apotema. Nah, selanjutnya unsur-unsur lingkaran sudah diketahui. Saatnya membahas tentang keliling lingkaran. Nah, apa sih keliling lingkaran itu? Keliling lingkaran itu merupakan busur terpanjang pada suatu lingkaran. Nah, dalam menentukan keliling lingkaran ini atau mencari keliling lingkaran ini itu terdapat dua cara untuk menghitung keliling lingkarannya, yaitu cara yang pertama itu saat diketahui jari-jarinya, dan cara yang kedua itu saat diketahui diameternya. Nah, untuk yang pertama itu, ketika diketahui jari-jarinya itu, rumus keliling itu tuh 2 dikali pi dikali r. Sedangkan saat diketahui diameternya itu cukup keliling sama dengan pi dikali d. Karena diameter itu kan 2 kali r. Keliling dan panjang diameter ini itu juga bisa menentukan untuk menentukan pi-nya. Nah, di rumus keliling tadi itu kan ada pi-nya. Nah, untuk menentukan pi-nya itu bisa menggunakan perbandingan antara keliling dan panjang diameter. Nah, di sini konstanta pi ini merupakan nilai perbandingan keliling suatu lingkaran dengan panjang diameter lingkaran tersebut. Nah, jadi bisa dituliskan pi itu sama dengan keliling dibandingkan diameter. Jadi, eh, nanti panjangnya diameternya berapa, nanti akan diketahui kelilingnya berapa. Nah, dari perbandingan keduanya itu nanti akan ditemukan pi-nya. Nah, dari rumus pi sama dengan keliling dibanding diameter ini itu juga
bisa dihasilkan rumus keliling tadi, itu yang Pi dikali D. Nah, sehingga dari perbandingan keliling dan panjang diameter ini, nilai konstanta Pi-nya itu sekitar 3,14 atau 22/7. Selanjutnya, kita akan membahas luas lingkaran. Apa sih luas itu? Kalau pada lingkaran, luas lingkaran adalah keseluruhan area di dalam sisi lengkungan lingkaran dengan mengalikan nilai pi dengan kuadrat dari jari-jarinya. Dapat dituliskan L sama dengan pi r kuadrat, di mana L itu adalah luas lingkaran, pi adalah nilai konstanta dari perbandingan keliling dan diameter lingkaran, dan R adalah jari-jari lingkaran, di mana R itu bisa didapatkan dari diameter. Hubungannya adalah R itu sama dengan setengah dari diameter lingkaran. Uniknya, luas lingkaran ini itu bisa didapatkan dengan menggunakan luas bangun datar yang lain, beberapa bangun datar yang lain. Untuk salah satunya itu adalah bangun datar segitiga, dan kalian akan mencoba menganalisis atau menemukan luas lingkaran itu dengan menggunakan luas segitiga pada akhir pembelajaran nanti. Selanjutnya, di sini ada panjang busur lingkaran. Sebelum itu, kalian itu perlu mengetahui satu unsur lain lingkaran. Tadi unsur-unsurnya kan ada diameter, jari-jari, titik pusat, tali busur, juring, tembereng, apotema. Nah, ini ada satu unsur lagi, yaitu sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari lingkaran. Suatu busur lingkaran itu terletak di hadapan sudut pusat yang besarnya theta. Panjang busur tersebut adalah theta per 360 sama dengan K, dengan K adalah keliling lingkaran yang memuat busur tersebut. Kita lanjut ke luas juring. Di sini ada gambar lingkaran dengan ada dua arsiran, yang satu putih polos, yang satu diarsir dengan warna pink. Nah, untuk sudut pusat itu secara umum itu jika diminta untuk manakah yang merupakan sudut pusat atau sudut ya, pokoknya yang menghadap ke busur lingkaran itu secara umum itu sudut yang terkecil. Jadi untuk sudut theta ini secara umum digunakan. Sebuah juring itu memiliki sudut pusat yang besarnya theta. Luas juring tersebut adalah theta per 360 dikali L, dengan L adalah luas lingkaran yang membatasi juring tersebut. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman dan untuk supaya pemahaman kalian itu tidak langsung masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, terus jadinya habis kelas ini terus kalian lupa apa materi hari ini. Kalian bisa mengerjakan aktivitas interaktif yang sudah Ibu buatkan itu di website Desmos. Nah, nanti kalian gabung masuk ke kelas, nanti Ibu sudah buat Desmos Classroom. Nanti kalian gabung ke kelas dengan melalui barcode yang bisa kalian scan berikut ini. Nah, ini kalian scan di Google Lens, lalu klik linknya,
Lalu kalian harus login email terlebih dahulu, baru bisa masuk gabung ke dalam kelas dan mengerjakan soal-soal tersebut. Untuk pembahasannya nanti kita bahas setelah kalian semua selesai mengerjakan aktivitas interaktif yang telah Ibu sediakan. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat ya. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.